Coba deh cek waktu layar atau screen time di HP Anda hari ini. Kira-kira udah berapa jam ya yang Anda habisin cuma buat scrolling layar? Nggak usah khawatir, Anda sama sekali nggak sendirian kok. Jempol kita ini rasanya udah kayak binaragawan saking seringnya olahraga di atas layar ya kan? Nah, sebelum Anda jawab pertanyaan tadi di dalam hati, mari kita lihat realita datanya yang mungkin agak bikin kaget. 3,28. Yap, berdasarkan riset terbaru, rata-rata orang Indonesia itu menghabiskan 3,28 jam setiap harinya di media sosial. Coba bayangin, itu hampir sama kayak setengah hari jam kerja full, setiap hari cuma buat menatap layar. Skala dari pergeseran kebiasaan gaya hidup kita ini bener-bener masif banget. Makanya, di ulasan kali ini, kita bakal bongkar habis-habisan sisi lain dari kebiasaan digital kita. Kita akan bahas tuntas biaya tersembunyi dari kecanduan media sosial. Mulai dari dampak psikologisnya yang diam-diam menggerogoti, keretakan hubungan dengan orang terdekat, sampai ancaman cyber mengejutkan yang sebenarnya ngintai tepat di balik layar Anda. Oke, mari kita langsung selami aja bahasannya. Kita punya 5 area utama nih. Pertama, ledakan media sosial. Kedua, dampak kesehatan mental. Ketiga, jebakan dopamin digital. Keempat, risiko privasi. Dan diakhiri dengan cara mengambil alih kendali. Masuk ke bagian pertama. Ledakan media sosial di Indonesia. Kita lihat masalah gaya hidup modern ini dari kacamata salah satu pasar internet terbesar di dunia. Angkanya sungguh luar biasa. Di tahun 2022, ada lebih dari 188,6 juta pengguna aktif media sosial di Indonesia. Ratusan juta? Itu hampir 69% dari populasi target kita. Platform kayak WhatsApp yang dipakai hampir 90% orang, terus ada Instagram, Facebook, dan pastinya TikTok, bener-bener udah nguasain keseharian kita. Dan kalau Anda mikir, ini kan cuma masalah anak muda aja, tunggu dulu. Coba perhatikan data dari Pew Research Center ini. Tingkat adopsi media sosial itu terjadi dalam skala besar di hampir semua rentang usia. 90% di kelompok usia 18-29 tahun, 82% di usia 30-49 tahun, dan yang luar biasa, hampir 70% di kelompok usia 50-64 tahun. Jadi ketergantungan layar ini tuh benar-benar realita yang ngikat kita semua lintas generasi. Sekarang kita masuk ke bagian 2, dampaknya pada kesehatan mental. Di sini kita mulai melihat luka psikologis internal yang terjadi akibat penggunaan berlebih. Kita tuh sering banget nyebut ini sekedar kebiasaan buruk aja, tapi dunia medis ngelihatnya jauh lebih serius. Kenalkan istilah ini, Internet Addiction Disorder atau IAAD. Ini bukan sekedar iseng, ini adalah ketergantungan klinis yang secara langsung merusak kesejahteraan psikologis kita. Dampak nyatanya, kebiasaan makan jadi memburuk, siklus tidur berantakan, stres kronis, sampai bisa memicu depresi. Ini benar-benar masalah yang butuh perhatian serius dari kita. Nah, yang dengan brilian diilustrasikan oleh riset adalah kecanduan ini mempermainkan harga diri kita. Ditemukan kalau orang dengan harga diri tinggi, mereka bisa ngerespons kritik online secara konstruktif dan bisa ngebangun batasan yang sehat. Sebaliknya, buat yang harga dirinya lagi rendah, mereka pakai media sosial ini buat cari validasi semu, ngumpulin teman atau followers, cuma buat ngebangun pertahanan rapuh. Yang lucunya, bisa hancur berantakan cuma gara-gara satu komentar negatif. Kebutuhan buat divalidasi ini sering banget memicu fenomena psikologis yang pasti familiar di telinga Anda, FOMO, alias Fear of Missing Out. Coba deh tanyain ke diri sendiri, pernah nggak sih ngerasa cemas atau stres pas HP lagi mati dan Anda nggak tahu update terbaru dari teman-teman? FOMO ini maksa kita buat terus-terusan ngebandingin hidup kita yang real ini sama kehidupan orang lain yang udah difilter dan dikurasi rapi di internet. Hasilnya, perasaan nggak pernah cukup yang terus menghantui. Bagian ketiga, jebakan dopamin digital. Ini ngebahas soal hubungan antar manusia dan mekanisme biologis yang bikin kita terus nempel ke layar. Nah, yang paling menarik dan cukup bikin merinding dari temuan neuroscience ini adalah dengerin baik-baik ya. Retweet, like, dan share secara terus-menerus mengaktifkan wilayah penghargaan otak, memicu reaksi kimia yang mirip dengan kokain. Gila kan? Ini analogi yang benar-benar kuat. Desain dari platform-platform ini tuh memang sengaja diciptakan buat nyuntikin dopamin terus-terusan langsung ke dalam otak kita. Ketergantungan kimiawi inilah yang ngebikin kita ngerasain gejala kayak sakau pas nyoba buat offline. Dan pada akhirnya, interaksi manusia yang autentik lah yang jadi korbannya. Bukti nunjukin kalau ketergantungan digital ini berujung pada menurunnya kepuasan dalam hubungan asmara kita dan bikin komunikasi tatap muka jadi kacau balau. Alih-alih mendekatkan, kecanduan ini malah ngerenggut perhatian kita dari pasangan atau keluarga yang lagi duduk persis di depan mata.
Kita lanjut ke bagian 4, risiko privasi dan keamanan. Kalau tadi kita bahas bahaya dari dalam, sekarang kita lihat gimana kecanduan bikin kita buta sama ancaman penjahat siber dari luar. Buat bawa bahaya yang mungkin terasa ngawang-ngawang ini jadi sesuatu yang sangat nyata. Perhatiin angka ini. Sepanjang tahun 2022 aja, Kepolisian Republik Indonesia nyatat ada 8.831 kasus kejahatan cyber. Jejak digital masif yang kita tinggalin karena terus-terusan online itu ibarat tambang emas buat para kriminal. Dan ingat, angka ribuan ini kemungkinan besar cuma puncak dari gunung es. Penjahat cyber tuh suka banget mengeksploitasi kehadiran online kita, dan taktik andalan mereka adalah phishing. Ada email phishing yang disebar acak, spear phishing yang targetnya udah sangat spesifik, whaling yang khusus ngincar individu berotoritas atau bos-bos, dan website spoofing yang nipu Anda pakai domain palsu yang tampilannya mirip banget sama situs aslinya. Kita sering banget kasih data kita cuma-cuma karena udah terbiasa ngisi apa aja di layar tanpa mikir panjang. Ancaman lain yang nggak kalah ngerusak justru datang dari sesama pengguna. Cyberbullying. Ada yang namanya efek anonimitas. Buat si pelaku, rasa candu buat interaksi online ditambah identitas anonim, itu bikin mereka ngerasa lepas dari konsekuensi dunia nyata. Ini yang ngelahirin kekejaman ekstrim. Sementara buat korban, kecanduan mantau notifikasi itu seolah memaksa mereka buat nelan terus-terusan cacian tersebut, tanpa punya daya buat sekedar matiin layar. Sampai juga kita di bagian kelima, mengambil alih kembali kendali. Jadi poin krusialnya adalah gimana langkah kita buat memutus siklus ini. Kabar baiknya, solusinya bukan berarti Anda harus lempar HP ke laut kok, terapi sangat nyaranin intervensi praktis bernama Cognitive Behavioral Therapy atau CBT. Ini cara yang aman banget buat ngebentuk ulang pola pikir kita terhadap media sosial dan ngerem perilaku kompulsif kita. CBT ngebantu ngelola kecemasan karena FOMO tadi, murni tanpa perlu ngandelin obat-obatan anti cemas. Mari kita beralih dan lihat bagaimana hal ini dibangun pada level yang lebih luas. Literasi media di masyarakat itu esensial banget. Inisiatif kampanye publik kayak Smart Screen Education ini punya langkah terstruktur. Langkah pertama, pakai webinar edukasi buat nyadarin publik. Langkah kedua, masukin modul dampak medsos ini ke kurikulum sekolah. Dan langkah ketiga, ngasih pelatihan khusus buat para orang tua, yang pastinya merupakan garis pertahanan pertama buat anak-anak. Kalau dari sisi hukum, pemerintah menerapkan Undang-Undang ITE buat ngendaliin kejahatan cyber dan penyebaran hoax. Tapi, seperti yang kita tahu, regulasi ini, apalagi soal pasal 27 ayat 3, sering memicu perdebatan luas. Masyarakat kita terus berjuang nyari titik keseimbangan. Gimana caranya bikin keamanan siber yang ketat tanpa membungkam kebebasan berpendapat yang demokratis? Ini dinamika yang sangat kompleks di ruang digital kita sekarang. Namun pada akhirnya, sebaik apapun regulasi atau terapi yang ada, kekuatan utama buat berubah itu ada di tangan Anda sendiri. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang sangat provokatif ini buat Anda renungkan. Siapa sih yang sebenarnya pegang kendali atas waktu Anda saat ini? Diri Anda sendiri atau rentetan notifikasi di layar HP Anda? Coba dievaluasi lagi kebiasaan digital kita mulai hari ini. Terima kasih udah ngikutin ulasan ini, semoga wawasan ini bisa bantu Anda ngambil kembali keseimbangan hidup Anda di dunia nyata.